Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita di video bagian kedua ini. Mari kita ulas kembali lanjutan dari materi kita tadi. Nah, bagaimana menurut Al-Attas ya? Al-Attas juga mengajukan Islamization of Knowledge. Nah, secara garis besar, paling tidak kata Al-Attas ya, Najib Al-Attas, dua proses penting yang harus dilakukan. Pertama, pengasingan dari watak kepribadian, kebudayaan atau peradaban Barat dalam ilmu pengetahuan baik humanitarian maupun ekstra. Jadi watak-watak yang sekularistik ya, watak-watak yang dikotomis itu diasingkan. Yang kedua, pengisian ilmu pengetahuan dengan unsur-unsur dan konsep-konsep kunci Islam. Nah, ini secara garis besar ya, model Islamisasi Najib Al-Attas. Nah, yang kedua, tadi kita sudah menjelaskan paradigma Islamisasi ilmu. Yang kedua, kita mengenal paradigma pengilmuan Islam atau Islam sebagai ilmu. Ya. Nah, gagasan pengilmuan Islam ini, teman-teman, pertama kali diulas oleh cendekiawan Muslim Indonesia, namanya siapa? Profesor Kontowijoyo, ya, dalam bukunya Islam sebagai Ilmu. Nah, teman-teman, saya rekomendasikan agar membaca buku Islam sebagai Ilmu. Bukunya nggak terlalu tebal, tipis gitu ya, buku merah. Ya, jadi Kontowijoyo ini memilih program keilmuan dengan paradigma pengilmuan Islam daripada Islamisasi of knowledge atau Islamisasi ilmu. Jadi ini juga sebetulnya respon ya Prof. Kontowijoyo terhadap agenda Islamisasi. Jadi Kontowijoyo ini dia kurang sepakat dengan Islamisasi. Jadi dia mengajukan paradigma baru, namanya pengilmuan Islam. Oke, kita lihat bagaimana sih pengilmuan Islam itu. Kontowijoyo sendiri memberikan alasan mengapa sih perlunya pengilmuan Islam. Nah, menurut Pak Kunto ada 3. Yang pertama, tugas itu kata Pak Kontowijoyo itu dikerjakan oleh demistifikasi Islam. Nah, maka perlunya ajaran Islam, maksudnya itu perlunya ajaran Islam, Al-Quran dan As-Sunnah gitu, untuk dihadapkan pada realitas, baik realitas sehari-hari maupun realitas ilmiah. Dengan kata lain, dari teks ke konteks. Nah, ini demistifikasi Islam. Jadi, Pak Kontowijoyo ini kalau yang Islamisasi tadi kan dari konteks ke teks ya. Kalau Pak Kontowijoyo dari teks ke konteks. Nah, dari teks ke konteks itu maksudnya kita ambil ayat-ayat Al-Quran, pesan-pesan kunci dalam Al-Quran, kemudian dari pesan-pesan kunci ini kita jadikan untuk membaca konteks gitu, untuk membaca realitas ya. Ya, jadi nanti kita akan bahas itu. Nah, sementara Islamisasi dari konteks ya, dari teori-teori yang ada, kemudian dilihat Al-Quran sesuai nggak dengan Al-Quran gitu, sesuai nggak dengan ajaran Islam. Kalau tidak sesuai diambil, kalau sesuai diambil. Itu kan Islamisasi pengetahuan itu atau Islamisasi ilmu. Nah, ini bedanya. Nah, yang kedua, karena ilmu-ilmu tidak semuanya objektif, kata Pak Kontowijoyo, tetapi melalui paham-paham seperti Marxisme, Freudianisme, Darwinisme, dan lain-lain. Maka umat Islam, kata Pak Kunto, sudah seharusnya menjadikan Islam itu sebagai ilmu dengan maksud kita subjektif, agama itu berubah menjadi sifat objektif ilmu. Nanti kita akan bahas bagaimana itu melakukan objektifikasi ilmu itu. Nah, jadi itu menurut Pak Kunto tidak semuanya itu ilmu itu objektif. Ilmu itu kadang-kadang melalui paham-paham Marxisme, Freudianisme, Darwinisme, dan isme-isme yang lainnya. Nah, ini yang kita bahas tadi ya, paradigma tadi ya gitu. Yang ketiga, adanya pengakuan faktor manusia. Jadi menurut Pak Kunto, teman-teman, proses pengilmuan Islam melalui dua metode. Yang pertama itu melalui integralisasi, dan yang kedua melalui objektifikasi. Nah, integralisasi itu apa? Yaitu mengintegralkan kekayaan keilmuan manusia dengan wahyu. Jadi jangan memisah-misahkan antara temuan akal dan indera manusia dengan wahyu. Jadi kita integralkan sepanjang temuan-temuan itu bersifat objektif gitu ya. Yang kedua, objektifikasi itu adalah menjadikan pengilmuan Islam itu sebagai rahmat untuk semua. Nah, jadi sesuatu yang subjektif ya, yang kita yakini subjektif ya di dalam Al-Quran dan Hadis itu, maka kita lakukan pengilmuan dengan membuat yang subjektif itu menjadi objektif.
sehingga dia bermanfaat untuk semua manusia. Nah, nanti kita lihat caranya bagaimana itu cara Pak Kunto itu supaya yang subjektif itu menjadi objektif. Ya, ayat Al-Quran yang kita yakini subjektif untuk umat Islam saja, tapi bisa dipakai untuk seluruh umat manusia sehingga dia bermanfaat. Itu namanya objektifikasi. Nanti kita akan lihat. Nah, ini yang saya jelaskan tadi ya, integralisasi dan objektifikasi gitu atau objektivasi gitu. Nah, oke, kita lanjut lagi. Nah, ini skema pengilmuan Islam melalui objektifikasi. Bagaimana sih caranya melakukan objektifikasi itu? Nah, ini contohnya saja, ini ada 3 istilah yang diperkenalkan oleh Pak Kunto Wijoyo, teman-teman. Ada istilah internalisasi. Nah, internalisasi itu contohnya misalnya zakat. Nah, zakat itu kan merupakan keyakinan bahwa harta perlu dibersihkan. Itu internalisasi. Jadi kalau kita keluarkan zakat itu kan kita meyakini dengan mengeluarkan zakat, maka akan membersihkan harta kita. Ya. Jadi akan membersihkan harta kita. Yang kedua, istilah eksternalisasi. Nah, eksternalisasi contohnya bahwa membayar zakat itu adalah ibadah. Jadi kalau kita bayar zakat kan keyakinan kita kan zakat itu kan ibadah ya. Itu eksternalisasi. Nah, kemudian apa itu objektifikasi? Yaitu suatu perbuatan, kata Pak Kunto Wijoyo, seperti zakat tadi, itu disebut objektif bila perbuatan itu dirasakan oleh orang yang bukan Islam, oleh seluruh manusia, oleh non-Muslim. Yes, dirasakan sebagai sesuatu yang natural, biasa saja, yang natural, yang objektif, tidak sebagai perbuatan keagamaan. Nah, ini saya kira menarik ini. Jadi ada 3 istilah di internalisasi, eksternalisasi, dan objektifikasi. Jadi suatu perbuatan seperti zakat disebut objektif bila perbuatan itu dirasakan oleh orang non-Islam sebagai sesuatu yang natural, tidak sebagai perbuatan keagamaan. Oke, ini saya kira skema pengilmuan Islam melalui objektifikasi menurut Pak Kunto. Oke, kita lanjut lagi untuk melihat bagaimana sih caranya. Nah, oke, teman-teman, Pak Kunto Wijoyo sendiri itu mengajukan 5 program reinterpretasi untuk pengilmuan Islam. Ya, yang pertama, nah ini memang ini agak berat ya mungkin bagi kalangan kita yang pemula gitu ya. Mungkin kalangan ahli ini cocok ini dengan gagasan Pak Kunto ini. Tapi saya perlu perkenalkan di sini ada 5 program reinterpretasi Kunto Wijoyo untuk pengilmuan Islam. Yang pertama itu dari penafsiran individual ke penafsiran struktural. Nah, jadi kata Pak Kunto, teman-teman, ayat-ayat yang dalam Al-Quran itu harus dilihat, didekati, ditafsirkan dengan menggunakan cara berpikir yang struktural, bukan yang individual. Nah, contoh ya, ini contoh. Sebuah ayat Al-Quran ya, yang melarang hidup berlebih-lebihan atau hidup berfoya-foya, itu perlu ditafsirkan secara struktural atau sistem. Mungkin kalau ada di antara kita atau teman kita, dia hidupnya foya-foya. Dia hidupnya itu pokoknya menghambur-hamburkan lah. Mungkin kita mengatakan, ya kita mencaci maki dia lah, gitu kan, enak banget dan seterusnya kan. Atau paling kita mengatakan, ya kan dia orang kaya, ya biasa gitu kan, ya dan seterusnya. Padahal kalau kita melihat, menafsirkan secara struktural, berarti ada sistem yang tidak beres di situ, ya. Jadi ada sistem yang tidak beres sehingga dia sistem yang kalau Pak Kunto menyebutnya itu adalah penumpukan kekayaan kepada kelompok-kelompok tertentu, ya. Sistem yang membuat kekayaan itu beredar kepada kelompok-kelompok tertentu, gitu. Sehingga dengan kekayaan itu ya mereka melakukan hidup foya-foya. Padahal kalau kekayaan itu merata kepada tidak beredar kepada kelompok tertentu atau kepada segelintir orang tertentu, maka tidak mungkin akan ada hidup berfoya-foya itu gitu. Jadi Pak Kunto itu sekali lagi mengajak kepada kita untuk melihat realitas itu dari individual ke struktural. Salah satu contohnya adalah terkait dengan hidup foya-foya itu. Nah, yang kedua, mengubah cara berpikir subjektif ke cara berpikir objektif, ya. Nah, ini nggak mudah memang ya, apalagi menyangkut agama gitu. Ya, jadi tapi Pak Kunto mengajak ya mengusulkan agar cara berpikir kita itu dari subjektif ke cara berpikir objektif. Contohnya apa? Nah, ini kata Pak Kunto Wijoyo, adanya ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk mengeluarkan zakat.
Nah, secara subjektif zakat tujuannya adalah pembersihan harta dan jiwa kita, tapi secara objektif tujuan zakat pada intinya adalah tercapainya kesejahteraan sosial. Demikian juga riba. Sisi objektifnya adalah cita-cita egalitarianisme ekonomi untuk tercapainya kesejahteraan sosial. Nah, jadi saya kira ini menarik ya. Jadi apa yang kita yakini subjektif akan menjadi objektif kalau kita melakukan teoritisasi gitu ya. Contohnya zakat ya. Kalau ada undang-undang tentang zakat itu kan kalau dalam konteks Indonesia teman-teman, cara mengobjektifkan sesuatu yang normatif dan yang subjektif seperti ayat tentang zakat itu dengan melahirkan undang-undang tentang zakat misalnya. Nah, kemudian orang berzakat, kemudian hasil dari zakat itu bermanfaat untuk bukan hanya muslim tetapi juga non muslim gitu. Dan orang merasa ya ketika mereka merasakan manfaat zakat misalnya gitu ya, mereka itu menjadi sisi universal atau sisi rahmatan lil alamin dari Islam itu sendiri gitu. Tanpa mereka merasa melaksanakan agama Islam misalnya seperti itu. Nah, ini contoh yang ketiga teman-teman, mengubah Islam yang normatif menjadi teoritis ya. Nah, ini menurut Kuntuwijojo selama ini kita cenderung lebih menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an pada level normatif dan kurang memperhatikan adanya kemungkinan untuk mengembangkan norma-norma itu menjadi kerangka teori ilmu. Nah, contohnya ini ada contoh dari Pak Kunto. Nah, ketika memahami konsep tentang masakin itu orang-orang miskin dan fakir ya, atau fakir dan miskin ya gitu. Nah, perlu dilihat pada konteks yang lebih real kata Pak Kunto ya, lebih faktual sesuai dengan kondisi-kondisi sosial, ekonomi maupun kultural. Bukan sebagai orang-orang yang sekedar dikasihani gitu ya. Nah, menurut Pak Kuntuwijoyo teman-teman, kalau kita bisa memformulasikan Islam secara teoritis, banyak disiplin ilmu yang secara orisinal dapat dikembangkan menurut konsep-konsep Al-Quran. Jadi mengubah Islam yang normatif menjadi teoritis. Tapi memang menteorisasikan Al-Quran itu tidak mudah ya, gitu ya. Butuh kerja-kerja intelektual yang serius. Nah, memang seperti yang saya katakan tadi, Pak Kunto ini paradigma Islam Islam sebagai ilmu yang diajukan Pak Kunto atau pengilmuan Islam ini memang kelas ahli sangat cocok gitu. Nah, yang keempat, mengubah pemahaman yang ahistoris menjadi historis ya. Contohnya ketika memahami kisah bangsa Israel yang tertindas pada zaman Fir'aun sering hanya dipahami pada konteks zaman itu. Padahal dapat dikembangkan pemahaman bahwa kaum yang tertindas itu sebetulnya selalu ada ya sepanjang zaman dan pada setiap kelas sosial gitu ya. Jadi ini saya kira kisah-kisah dalam Al-Quran itu harus dipahami secara historis bukan ahistoris. Jadi harus dipakai untuk melihat realitas yang kita hadapi dalam konteks sekarang ini, kekinian gitu. Jadi yang terakhir, merumuskan formulasi wahyu yang general menjadi formulasi yang spesifik empiris ya. Nah, contohnya kata Pak Kunto dalam sebuah ayat disebutkan bahwa Allah mengecam orang-orang yang melakukan sirkulasi kekuasaan gitu ya. Di kalangan elit ya. Pernyataan ini bersifat umum dan normatif. Nah, dalam pengertian yang spesifik dan empiris kata Pak Kunto gitu ya. Artinya ya Allah mengecam oligopoli dalam kehidupan ekonomi politik atau penguasaan kekayaan yang berpusat kepada kelompok-kelompok atau individu-individu tertentu atau adanya penguasaan kekayaan oleh kalangan tertentu. Nah, ini penafsiran yang merumuskan formulasi wahyu yang general menjadi formulasi yang spesifik empiris. Nah, ini memang saya kira kalau kita lihat ya 5 program reinterpretasi Pak Kuntuwijoyo ini sangat menarik sekali untuk dikembangkan gitu. Tapi memang memerlukan itu tadi ya bukan hanya kemampuan ilmu-ilmu keislaman, tetapi juga kemampuan disiplin ilmu yang lain untuk mendukung program reinterpretasi ini gitu. Oke, saya kira itu terkait dengan pengilmuan Islam. Terakhir, teman-teman, kita akan membahas tentang paradigma integrasi interkoneksi. Nah, ini paradigma ketiga yang saya perkenalkan pada sesi ini, yaitu paradigma integrasi interkoneksi. Nah, paradigma integrasi interkoneksi ini, teman-teman, diperkenalkan oleh Cendekiawan Muslim Indonesia, yaitu Prof. M. Amin Abdullah gitu ya. Ini cendekiawan Muslim yang saya kira banyak dibaca oleh kalangan mahasiswa juga ya saya kira. Nah, menurut Amin Abdullah, teman-teman, integrasi interkoneksi merupakan
trialektika antara tradisi teks ya atau hadratan nas ya, kemudian tradisi ilmiah akademik ya, hadratul ilm, dan tradisi kritis ya atau tradisi filosofi yaitu hadratul falsafah. Oke, nanti itu terlalu berat membahas itu, tapi saya ingin menunjukkan ini menarik ini. Prof. Amin ini teman-teman memperkenalkan skema jaring laba-laba integrasi interkoneksi ilmu yang ada gitu. Jadi kata Prof. Amin ini ilmu itu tidak mungkin berdiri sendiri ya. Ya, ilmu itu harus berdialog atau harus terkoneksi. Kalau nggak bisa terintegrasi maka terkoneksi gitu dengan ilmu-ilmu lain. Nah, contohnya ilmu Islam ya, ilmu tentang Al-Qur'an dan Sunnah sebagai basis pegangan seorang Muslim itu juga harus menyapa atau harus menggunakan pendekatan-pendekatan yang kita kenal, ada lughah, ada tafsir, ada fikih ya, di luarnya itu ada hadis, ada tasawuf, ada falsafah gitu. Nah, di luar dari ilmu itu ada ilmu-ilmu yang lain lagi gitu ya, yang teman-teman bisa lihat di layar itu ya. Di luarnya lagi ya ada ilmu lagi seperti ekonomi ya, teknologi gitu ya, kemudian hubungan internasional gitu kan, kajian gender gitu ya, hak asasi manusia dan lain-lain termasuk studi tentang sosial politik. Jadi ini ilmu-ilmu ini kata Prof. Amin teman-teman itu merupakan jaring laba-laba integrasi interkoneksi gitu. Nah, jadi dia saling berhubungan ya, saling terkait, saling dialog, saling membutuhkan, saling mengisi gitu antara ilmu-ilmu ini. Nggak mungkin dia berdiri sini, termasuk ilmu-ilmu agama. Ya, ilmu-ilmu agama kalau tidak diperkaya dengan pendekatan ilmu lain seperti ekonomi, ya politik gitu kan, human right gitu. Ya, dan lain-lain apalagi yang terdekat ya seperti pendekatan sosiologis gitu ya, antropologis dan lain-lain. Saya kira sulit sekali ilmu agama itu bisa menyelesaikan problem-problem kontemporer kehidupan umat manusia. Jadi ini skema jaring laba-laba integrasi interkoneksi. Oke, mari kita lihat bagaimana sih teknik integrasi interkoneksi itu, teman-teman sekalian. Oke, lanjut.